sejarah yang tunduk pada kuasa rakyat, kawan-kawan. Apakah kawan siap dan siap untuk terus mengawal Indonesia? Viral, mahasiswa dan masyarakat sipil mulai bergerak menggelar aksi Gejayan memanggil kembali di pertigaan Gejayan, Yogyakarta. Mereka meluapkan kegeramannya atas rusaknya demokrasi di era pemerintahan Jokowi. Bahkan sebelumnya, sejumlah perguruan tinggi, guru besar hingga akademisi juga turun gunung memberi peringatan pada presiden. Maka dari itu, soal akan terjadi gelombang demo besar pernah diprediksi oleh calon presiden 01 Anies Baswedan. Anies menegaskan, jangan remehkan aspirasi mahasiswa dan rakyat. Dan jangan pernah meremehkan aspirasi rakyat. Bila sekarang dikatakan sudahlah cukup satu putaran yang ditentukan menang si A, biar biayanya murah, ingat rakyat bisa membalas perkalahannya. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Tangan rakyat hancur di tangan rakyat, kawan-kawan. Kita akan sama-sama membuktikan bahwa kekuasaan rakyat lebih tinggi dari pihak penguasa. Pemerintah panik, mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi Gejayan memanggil kembali di pertigaan Gejayan, Jalan Kolombo, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Februari 2024. Aksi yang dihadiri ribuan massa mengenakan pakaian serba hitam itu dengan lantang menyerukan agar rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihancurkan dan diadili. Hal itu terungkap dari salah satu poster yang dibentangkan peserta aksi bertuliskan "Hancurkan dan adili rezim Jokowi". Hari ini, sisa kepemimpinan rezim Jokowi selama 2 periode diwarnai dengan praktek KKN. Hari ini, Presiden Jokowi menunjukkan selama 2 periode beliau hanya menghancurkan demokrasi, teriak salah satu orator aksi. Sementara demo ini juga merupakan kelanjutan dari kritik sejumlah perguruan tinggi dan guru besar, di mana sebelumnya sejumlah perguruan tinggi dan guru besar serta akademisi turun gunung ramai-ramai mengkritik sikap Presiden Jokowi yang dinilai telah merusak aturan dan etika hidup bernegara. Dari putusan MK meloloskan Gibran sebagai cawapres, padahal belum memenuhi syarat, sehingga Ketua MK yang merupakan pamannya Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat. Presiden terang-terangan berpihak pada salah satu paslon dan lain sebagainya. Maka terkait terus berdatangan suara kritik dan aksi demo mahasiswa kepada presiden tersebut, calon presiden 01 Anies Baswedan telah memprediksi akan terjadi gejolak besar bila sikap presiden dan bawahannya melanggar aturan dan tidak netral selama pemilihan presiden dan wakil presiden di 2024. Capres Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa negara sudah tidak menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Maka dari itu, perubahan yang digaungkannya adalah untuk menyelamatkan demokrasi pada pemilu 2024. Demokrasi ada kepercayaan dan perasaan merdeka. Sekarang ini kita merasakan takut itu ada. Banyak orang yang kemudian tidak berani mengungkapkan pandangannya. Banyak yang tidak berani melakukan apa yang menjadi aspirasinya. Bahkan banyak yang ikut bersama dalam gerakan perubahan, mereka menghadapi masalah gara-gara ikut dalam gerakan perubahan.
kita semua, Anda, saya, dan semua orang ingin perubahan. Kita berjuang dalam pemilu ini untuk menyelamatkan demokrasi. Ia juga menyindir pihak-pihak yang mengatakan bahwa angka surveinya tinggi dan mengklaim akan menang satu putaran. Bahwa yang di sana mengatakan angkanya lebih tinggi, jangan pernah mendahului takdir Allah. Yang tidak kalah penting, kata Anies, jangan meremehkan aspirasi rakyat. Kita bergaul dan jangan pernah meremehkan aspirasi rakyat. Bila sekarang dikatakan sudahlah cukup satu putaran yang ditentukan menang si A, biar biayanya murah, ingat rakyat bisa membalas pernyataannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan gambaran tentang kemunduran demokrasi saat ini. Di sini letak bahayanya. Bila kemudian kita berpikir demokrasi bisa dipangkas dari menghargai aspirasi rakyat, kemudian mulai sudahlah, jangan khawatir, cukup satu putaran, nanti kita tentukan ke depan. Inilah tanda-tanda baik demokrasi. Demokrasi itu sering ada yang menyebut definisi banyak, tapi ada yang menyebut one man one vote, one woman one vote, satu suara, satu orang satu suara. Yang berbahaya ini one man one vote one time, satu orang satu suara dan cuma sekali. Sesudah itu tidak ada suara yang didengarkan. Itu berbahaya demokrasi. One man one vote, one woman one vote, one time. Habis itu hilang. Apakah kejadian lain tempat? Ada banyak tempat yang pernah merasakan dari demokrasi mundur menjadi tiada demokrasi. Maka dari itu, Anies menegaskan bahwa anak muda tidak akan membiarkan demokrasi di Indonesia dirusak oleh kepentingan kelompok dan keluarga. Karena itulah kita semua sekarang berjuang. Bagi kita semua, catatan yang penting bukan sekedar soal hari ini, tapi kita akan tunjukkan pada sejarah anak-anak muda Indonesia tidak membiarkan demokrasi kita diambil alih, tidak membiarkan demokrasi kita dibajak, dan tidak membiarkan kekuatan yang menjaga ketimpangan berkuasa terus-menerus di negeri ini. Selanjutnya, mantan Mendikbud itu mengajak anak muda pada acara Desak Anies di Surabaya itu untuk tidak takut pada segala macam ancaman dan intimidasi. Kita datang menjadi bagian dari perubahan, kita datang menjadi bagian dari pergerakan, kita datang sebagai tanggung jawab untuk masa depan Indonesia yang lebih demokratis. Karena itu, jangan pernah takut dengan ancaman yang dilontarkan hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Hadapi mereka dan tunjukkan anak-anak muda tidak takut dengan segala macam intimidasi. Capres 01 itu juga mencontohkan alasan pihak-pihak yang tersandera dan ciut untuk menghadapi intimidasi. Ada satu hal yang sederhana, teman-teman. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandera? Mengapa tersandera? Mengapa tersandera? Mengapa tersandera? Mengapa tersandera? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai negeri ini? Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Dan yang duduk di meja ini sudah berkali-kali mengalami harus periksa ini, periksa itu. Hadapi. Kenapa? Insya Allah kita tidak punya masalah. Karena kita hadapi siapapun juga. Di sisi lain, Anies juga menjelaskan tentang alasan pihak-pihak yang berani dan tidak takut atas intimidasi. Kenapa orang berani? Kenapa orang berani? Berani karena
berani karena tak bermasalah.